Jika saya ditanya untuk sahabat mancing yang ingin memancing di awal ya, belum tahu mengenai piranti atau belum memahami piranti, intinya adalah bingung memilih piranti apa yang digunakan ketika awal kita memancing. Jadi, untuk itu sahabat mancing, video ini saya buat karena masih banyak pertanyaan tentang hal itu. Bagaimana caranya memilih piranti yang baik atau piranti yang cocok, bisa untuk digunakan di kolam, bisa digunakan untuk mancing di sungai, bisa untuk mancing di pinggir pantai, bahkan bisa untuk memancing di tengah laut. Baik sahabat mancing, menurut saya, hemat saya, untuk memancing dengan kondisi tersebut, kita tentunya berharap tidak membawa ataupun tidak menggunakan banyak piranti ya, sehingga kita bisa cukup menggunakan satu set piranti saja untuk itu. Jadi sahabat mancing, menurut pengalaman saya yang paling tepat itu adalah menggunakan piranti ultralight. Selain piranti ini kecil, piranti ini juga relatif terjangkau, kemudian juga bisa digunakan di berbagai spot, bahkan sampai saya gunakan juga di laut ya. Jadi saya ingin berbagi kali ini. Yang pertama adalah mengenai joran yang kita gunakan ini. Jadi joran yang kita gunakan adalah joran yang biasa disebut dengan joran ultralight. Jadi di sini tertulis kekuatannya itu adalah 2 sampai dengan 6 libs. Ya, ini yang penting. Kemudian panjangnya adalah 7 feet. Kenapa harus panjangnya 7 feet atau sekitar 213 cm atau 2 meter lebih? Karena piranti ini masih nyaman kita gunakan untuk memancing di pinggir pantai ataupun dengan teknik casting ataupun dengan teknik melempar ya. Saya gunakan ini juga di teknik casting. Sahabat mancing bisa melihat di sini, kemudian juga sahabat mancing bisa melihat saya menggunakan ini juga untuk mancing dasaran di pinggir pantai dan lain sebagainya. Jadi ini adalah joran yang universal menurut saya. Bahkan untuk memancing tengah laut pun saya masih bisa menggunakan joran ini untuk teknik mancing jigging ataupun teknik mancing dasaran. Yang terpenting itu adalah panjang jorannya yang harus 2 meter lebih agar kita bisa gunakan untuk mancing casting tapi masih nyaman untuk digunakan untuk memancing jigging atau memancing dasaran. Nah, kemudian untuk kekuatannya itu 6 lip saja, karena dengan kekuatan tersebut kita masih bisa merasakan sensasi ketika mendapatkan ikan-ikan kecil. Nah, itu dia sahabat mancing. Nah, kemudian mengenai reel atau kerekan ya, yang biasa disebut dengan seperti itu. Jadi untuk reel yang pasangannya ini cukup kecil saja, reel ukuran 1000 ya. Atau kalaupun dipaksa untuk menggunakan reel yang agak besar dengan reel ukuran 2000, sebenarnya tidak masalah sih ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memancing di tengah yang kedalaman yang lebih dalam, mungkin akan seperti itu. Tapi nyamannya sih kita menggunakan reel yang 1000 saja. Oke ya, dengan reel 1000 ini kita enak gunakan untuk memancing dari pinggir. Tidak terlalu berat juga kita gunakan untuk memancing di sungai ataupun di pinggir pantai. Jadi ini memang cocok untuk mancing ya. Intinya jangan terlalu besar untuk mengimbangi joran yang ini, sahabat mancing. Nah, kemudian bagaimana dengan senar yang akan kita gunakan? Untuk senar sendiri, saya sih rekomendasikan untuk sahabat mancing menggunakan PE ya, senar PE ya. Karena jika kita menggunakan senar biasa, biasanya untuk di line capacity itu sedikit kita bisa dapatkan. Berbeda halnya dengan menggunakan senar PE, yang kita bisa gulung senar ini bisa lebih banyak sesuai dengan line capacity yang tertera di sini. Jadi untuk ukuran sendiri untuk senar PE itu menurut saya yang paling pas adalah 0,6 PE 0,6. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini ya. Untuk PE 0,6 itu biasanya kekuatannya adalah seperti ini. Saya sudah tertera atau saya sudah cantumkan di sini, sahabat mancing. Itu adalah senar PE yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain senar PE kita juga memerlukan senar leader. Kenapa memerlukan senar leader? Sahabat mancing bisa melihat di video saya yang ini. Kenapa sih senar PE itu memerlukan senar leader? Saya sudah bahas lengkap di video saya sebelumnya. Untuk senar leader sendiri,
usahakan menggunakan senar leader yang berbahan fluorokarbon ya. Karena zaman sekarang sih senar leader itu sudah banyak di pasaran dan berbahan fluorokarbon dan sangat kuat ya. Dan untuk kekuatannya 15 lips atau dengan diameter 0,30 misalnya seperti itu sudah pas ya. Yang penting intinya adalah senar leader ini kekuatannya lebih dari senar PI ini itu lebih bagus. Kalaupun mungkin sama, tapi saya sarankan tetap agar senar leadernya itu kekuatannya lebih ya, lebih dari kekuatan senar PE. Baik, itu untuk senar leader. Jadi dengan piranti yang ini, sahabat mancing, dengan piranti yang sudah saya sebutkan, ini sudah sangat cukup untuk kita bisa gunakan dalam memancing di sungai, enak. Kemudian untuk memancing di kolam juga masih nyaman. Untuk memancing ikan kecil, sensasinya masih terasa. Dan untuk memancing ikan besar pun, ketika kita memancing di tengah laut, kita juga masih bisa merasakan kekuatan dan sensasinya untuk memancing sampai ke tengah laut ya, sobat mancing ya. Nah, kemudian untuk umpan buatan misalnya, nah ini kita bisa menggunakan minnow untuk kita bermancing casting dari pinggir. Kemudian untuk mancing jigging kita bisa menggunakan micro jig seperti ini. Oke ya. Baik sahabat mancing, untuk lengkapnya sahabat mancing bisa melihat di deskripsi apa-apa saja yang diperlukan untuk sahabat mancing yang baru memulai untuk memancing. Satu piranti ini bisa kita gunakan untuk memancing di sungai, di kolam, kemudian bahkan sampai kita mancing ke tengah laut pun, sampai di kedalaman 40 meter pun saya masih gunakan ini. Jadi sangat rekomen sahabat mancing, spesifikasi alat ya yang seperti ini untuk sahabat mancing yang baru memulai. Untuk mengenai merek dan segala macamnya tentunya silahkan sesuai dengan pilihannya. Yang pasti untuk spesifikasinya silahkan melihat di link deskripsi. Baik, itu saja sahabat mancing. Semoga saja video ini bermanfaat untuk sahabat mancing yang baru saja memulai untuk memancing. Terima kasih sudah nonton. Untuk masukan dan saran silahkan masukannya di kolom komentar. Salam satu hobi.